Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan takwa. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul mewujudkan generasi masa depan. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya ialah kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Akan tetapi tantangan yang saat ini kita hadapi ialah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui media televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Seperti apa yang dikatakan Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi ialah merubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir apabila perubahan tersebut lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Akan tetapi, perubahan tersebut lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh sebab itu, satu-satunya yang dapat menolong bangsa ini dari kehancuran yang semakin dekat ialah generasi muda. Akan tetapi, tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat. Begitu pentingnya generasi muda dalam membangun bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Seharusnya kita merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Yang lebih membahayakannya lagi yaitu apabila kita lemah iman dan akhlak, karena hal tersebut dapat meracuni kehidupan kita. Sejarah telah mengajarkan kita agar memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan negara yang kita anut ini. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan syubbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, agar tercipta masyarakat yang agamis dan masyarakat yang berpegang teguh kepada 5 prinsip dasar dan mampu mematuhi perintah Tuhannya, maka kita harus melaksanakan 3 hal. Yang pertama yaitu disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Dan justru sebaliknya, apabila generasi muda malah bermalas-malasan, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengganaskan. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, akan tetapi tenggelam dalam pahitnya empedu.
Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Yang kedua, jujur. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kejujuran yang tinggi. Jujur bukan hanya jujur terhadap orang lain, akan tetapi juga jujur terhadap diri kita sendiri. Dan bekerja sama yang baik akan menghasilkan pribadi yang tangguh, kukuh dan utuh. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, kuat. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus kuat sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha sampai membawanya kepada dedikasi yang tinggi dan cita-cita yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Sudah sangat jelas bahwa berputus asa dalam aspek apapun sangat dilarang oleh agama kita. Baik itu dalam bekerja, beramal, dan meraih cita-cita. Karena berputus asa adalah perbuatan orang-orang kafir. Oleh karenanya, generasi muda yang unggul dan berkualitas, marilah kita kembangkan 5 potensi agar kita menjadi sumber daya yang unggul. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah usaha agar ekonomi berlipat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita mewujudkan generasi yang pantang menyerah agar terwujudlah masa depan yang cerah. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.